Walaupun hati mama, ya Allah, gitu. Aku sedih, aku nggak bisa ngasih apa-apa ke anakku mau nikah. Kalau kayak mama tuh kayak peluk mas tuh kayak ada kayak rasa peluk aja. Padahal kita lagi dalam keadaan misalnya, ya tapi misalnya sulit gitu ya. Pelukan mas tuh yang luar biasa buat mama. Mama sukanya mas peluk, jadi mas peluk di episode pertama ini. Iya, masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Peluk mama, peluk mama. Ya, aku harus dibawa ya. 3, 2, 1, welcome to Nul Talk. Wah, masya Allah diundang sama Nuta Talk, ya Allah. Jadi ini adalah podcast Nul Talk. Secara resmi kita mulai lagi semenjak kita break 4 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi mulai wasallam. lagi. Keren banget. Dan Mas emang memutuskan Mamah menjadi bintang tamu pertama. Yeay, masya Allah. Semoga berkah. Semoga usaha anak mama Nuta Talk ini berkah dan banyak banget manfaatnya buat. Amin. Ya, masya Ya, Allah. walaupun ini masih banyak kekurangan ya, cuman kayak masih kosong-kosong. Tapi cuman mama nggak bangga apa-apa. loh mas, mama bangga liatnya semuanya. Allahu Akbar. Ini luar biasa sih mas, terharu mama liatnya. Ya, semoga kita selalu meningkat lah, wis. Mama masih kebayang yang awal-awal di sana ya mas, di Iya, Brigif sempit. ya. Ya, ini juga sempit sih. Iya. Karena kebanyakan kursi kalau ini sih. Enggak lah, buat mama ini udah luar biasa lega banget. Buset dah, luar biasa lega. Waktu itu mama lihat mas bikin gini warna pink ungu gitu. Iya, betul. Kan? Tuh. Kalau ini sekarang berdiri, kita- hese deh duduk nanti kan. Begitu. Kalau ini kita sekarang fokusnya ke orange. Tuh, masya Allah. Karena Bitcoin. Biar cuan kriptonya. Amin. Ih, udah ada. Oke, Mama sekarang bahkan ya guys ya, ini buat teman-teman aja ya. Ini tuh Mama tuh nggak tahu sama sekali kita lagi mau ngobrolin apa di sini. Iya. Pokoknya mama kata mama siap aja mau. Ini nggak ada brief sama sekali ya. Iya nggak ada. Nggak Jadi tahu ya, mama juga mas nggak tahu. mau nanya apa, mau ngobrol apa, nggak apa-apa. Ya curhat dari anak ke anak, dari anak ke ibu. Sudah. Nah Ya. jujur ya Mah, Ya. ini adalah konten yang udah Mas tunggu banget dan Mas sangat mau membuat banget semenjak Mas membangun rumah ini. Emang Mas sudah ada rencana mau aktifin lagi podcastnya gitu kan. Terus Mas bener-bener nunggu Mas harus podcast sama Mama tuh bahas ini. Wis, deg-degan kan. Iya apaan? Deg-degan Mama tuh. Apaan tuh yang bikin mama ini? Ya. Apa aja mama ikhlas menjawab. Oke. Ini adalah 7 pertanyaan yang harus ditanyain selama masih ibu kita hidup. Dan Mas mau nanya ini ke Mama. Wih, boleh. Tapi setelah ini Mas juga dapat dari orang lain ya, inspirasinya gitu, terinspirasi dari content creator luar negeri. Terus saat Mas ngeliat, oh iya ya bener ya, Mas nggak pernah nanyain ini ke ibu Mas sendiri gitu loh. Dan ternyata luar biasa sih, karena Mas rasa kalau Mas nggak nanyain sekarang, Mas akan bertanya-tanya. Nah, kayak sekarang kan Mama masih punya ibu juga kan, nanti akan ada podcast Mama sama Andung juga boleh nih. Masya Allah. Ya bener loh. Iya. Karena mumpung masih ada ibu mah. Iya, boleh lah. Nah, 7 pertanyaan bingung kan? Deg-degan dia udah mau nangis aja, orang ngapain Mama nangis-nangis ya? Iya enggak. Cuma mama tuh sebenarnya masih kayak apa ya? Padahal mama ke rumah mas sering, tapi mama emang karena pertama kali masuk ke dalam ruangan ini kayak takjub buat mama gitu. Kayak mama merasa ya Allah mimpinya mama ngeliat kayak gini. Buat mama itu luar. Lah, Makanya, mama. emang tujuan rumah ini Mas benar-benar mau cepet-cepet selesai adalah biar ibu-ibu Mas bisa menikmati rumah ini. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah kabulkan semua doa hajat Mas Inu. Amin. Ya. Allahu Akbar. Semoga barokah ini. Semoga tambah banyak karyawannya. Semoga luas banyak banget. Amin. Pokoknya Mas Inu doakan penuh manfaat kaya raya. Amin. 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 7 pertanyaan mah. Siap. Siap. Pertanyaan pertama, bismillah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Apa kenangan yang paling Mama ingat saat sama Mas? Paling inget
Tuh. Dari lahir atau sebelum lahir? Terserah mama. Selama masih hidup nih 30 tahun ini. Ada beberapa sih. Satu, ketika mama positif hamil, tahu Mas Inu ada di dalam perut mama, itu pasti nggak bakal lupa mama. Kenapa itu? Karena mama jatuh dari motor dan dokter bilang itu mama nggak hamil. Itu udah mama periksa dalam, malah mama masih kerja itu. Nah itu ternyata sekarang mama baru nyadari, ternyata ketika jatuh mama itu baru nyadar kalau mama tuh dikasih Allah anak kuat, anak yang kuat. Kalau mungkin separuh orang jatuh mama keguguran atau apa, mama pakai Vespa. Pas diperiksa mama ternyata udah hamil masuk ke bulan kedua. Nah itu marah itu papa karena dokter periksa dalam. Itu pertama. Tonggak mama dikasih Allah, ternyata mama Mas sudah ada di perut mama. Terus yang paling buat mama bahagia ketika Mas lahir, langsung bersin itu masih kebayang mukanya Mas Inu diangkat sama dokter, langsung acim. Dan itu buat mama memori yang indah banget, kenangan yang luar biasa indah. Karena mama ngelahirin Mas cuma mama berdua Mas aja, karena papa nggak ada, papa lagi di Australia. Itu buat mama spesial. Nggak tahu kalau orang buat mama spesial karena lucu. Mas rambutnya rapi kayak sisir, langsung acim, langsung bersin. Dan ternyata anak mama sampai sekarang tiap pagi bersin. Terus yang ketiga, ketika Mas Inu masuk pesantren, itu buat mama berat banget mama. Walaupun mama dibesar hatikan sama papa. 3 bulan mama nangis kalau ngeliatin tempat tidur. Kata papa, jangan mah, anak kita lagi berjuang, jangan ditangisin. Kalau mama nangis nanti Mas Inu berat. Orang boleh bilang, ih kejam banget sih, saudara aja ngomong kayak gitu, anak masih tamat SD masukin pesantren, boarding school. Tapi nggak tahu waktu itu papa kekeh aja, harus mah. Alhamdulillah mama dikasih Allah sama papa punya rezeki yang bisa masuk ke sekolah. Tapi sebenarnya kalau ditanya di hati mama tuh kayak nggak siap. Tapi papa mendorong mama harus bisa, karena Mas, kalau kita mau punya anak maju, kata papa, saatnya ini Mas harus masuk pesantren, harus masuk boarding. Karena insya Allah orang-orang yang sukses, kata papa, itu orang yang boarding. Dan Mas Inu dikasih boarding, bukan boarding yang menyusahkan Mas menurut kacamata papa sama mama sebagai orang tua. Tapi karena papa gak mau Mas manja, papa mau agama Mas bagus, papa mau kita harus beli lingkungan, kata papa gitu. Jadi sekolah Mas saat itu buat mama papa yang terbaik. Gak tahu ya kalau buat orang lain, tapi buat mama papa, terutama papa, walaupun menurut kami saat itu mahal, tapi itu yang terbaik, kata papa. Nah itu yang ketiga yang mama sedih banget tuh. Saat itu mama nangis juga ternyata. Saat Mas nangis selama 6 bulan. Ya 3 bulan mama, nggak, kalau lihat kamar tuh, lihat tempat tidur mama nggak bisa. Tapi mama nggak pernah cerita sama Mas. Karena apa? Karena papa tuh, ya marahnya papa tuh ke mama itu karena mendidik ya. Udah nggak usah nangis. Kita kan tiap minggu bisa lihat Mas, punya waktu. Memang pesantren Mas tuh, boarding Mas tuh, alhamdulillahnya masih kasih kemudahan. Sebulan 2 bulan boleh ketemu, boleh ini. Tapi nggak ketahuan, kadang mama merasa makan tuh ya Allah gitu. Tapi kata papa nggak boleh gitu mah, Mas harus jadi orang hebat. Papa ngomong kayak gitu. Nah itu mama, di situ mama belajar menat hati. Walaupun 3 tahun mama merasa ya Allah, bener nggak sih aku naruhin, karena Mas Inu adalah anak yang ke anak, mungkin semua orang anak pertama mungkin ya, selalu memeluk mama, selalu suka memuji masakan mama, selalu ya dibilang manja iya, tapi gimana namanya anak pertama tuh nggak bisa diomongin. Karena memang
Mas Inu tuh gimana ya, buat di mata mama itu, karena mama tuh melihat Mas Inu itu ya sesuatu anak yang luar biasa aja kata mama. Luar biasa itu ya Mas Inu dengan manjanya iya, perhatiannya kayak alpha sweetnya juga iya. Masa iya? Iya, sampai karena apa? Mas Inu itu dari kecil pulang aja bawa ranting hanya buat mama. Makanya mama kalau lihat Alfa, mama tuh kayak bermemori lagi gitu. Bawain bunga buat mamahnya gitu. Cuma karena Mas Inu, Alfa mirip Mas Inu untuk satu sisi. Sayang banget sama ibunya. Nah itulah Mas Inu. Sayang banget sama mamanya. Ya, yang itu mama selalu merasa ya Allah terima kasih aku dikasih Allah anak pertama. Kalau manja biasa, karena anak pertama ya, manja itu dalam arti kata tanda kutip juga. Kalau puasa manja ya, tapi keras iya, karena Mas Inu mungkin diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi Mas Inu terbiasa kalau kita kayak berdebat, sebenarnya itu hal yang biasa karena memang terbiasa untuk mengeluarkan pendapatnya. Namun di satu sisi mama semakin tua ngerasa ya Allah banyak kekurangan mama menjadi seorang ibu. Enggak ada kekurangan mama tuh, kenapa banyak kekurangan? Iya, mama papa bener Mas. Mungkin yang mama lakukan saat itu dengan keterbatasan mama jadi orang tua, pengalaman mama jadi orang tua, itu kita merasanya benar, padahal mungkin belum tentu juga tepat kepada anak. Tapi itulah yang baru mama papa bisa laksanakan untuk anak-anak mama, semuanya anak-anak mama, ketiga anak yang mama, terutama Mas yang seperti jadi kayak bukan prinsip perjobaan, tapi anak pertama itu kan kasih sayang orang tua yang luar biasa, tapi juga banyak juga kesalahan orang tua. Mungkin pelajaran pertama punya anak terlalu nge-push banget ke Mas, mungkin begitu, harapannya juga terlalu tinggi, mungkin begitu, tanpa disadari mungkin badannya Mas juga nggak nyaman gitu, karena benar-benar ngeliatin Mas tuh sosok yang kalau papa mama selalu gini, papa terutama, mah inget ya Mas itu calon orang besar, selalu gitu, dia nggak boleh, dia harus jadi yang terbaik, dia harus dikasih yang terbaik. Makanya dikasihlah mulai awal sekolah, mulai mau menuju pra remaja Mas itu di boarding, walaupun mungkin gak nyaman buat Mas, dan itu perasaan mama itu ya Allah, tapi Allah mohon ampunilah dosa-dosa mama gitu. Tapi karena banyak yang menentang juga Mas ini masuk itu bawa saudara mau apa, karena dianggap tidak tepat, tapi itu keputusan yang mama papa ambil buat Mas dalam hidup Mas, yang bikin sedih mama juga, tapi ya bismillah kayak gitu. Tapi Mas bersyukur sih boarding pesantren ya, karena Mas berubah di situ gitu loh, dari dunia Mas yang SD. Kalau dari sisi Mas tuh awalnya emang nangis terus karena sedih jauh dari mama papa. Cuman di tahun kedua tuh nyaman gitu, dan makanya kayak pas SMA kan Mas tetap memintanya boarding kan. Iya. Karena emang pasti selalu ada plus minus ya, cuman Mas sangat bersyukur sekali sih mama papa masukin Mas ke boarding, ke pesantren itu di Sukabumi ya. Iya. Ya sangat bersyukur, terima kasih mama, terima kasih Allah, papa. mama ya terima kasih ke Mas, ikhlas. Apalagi boardingnya makannya 5 kali sehari Mas. Iya, papa nggak mau kalau masukin boarding yang bikin anaknya nggak bisa makan enak, karena itu papa pikirin. Terus kita juga belum sanggup kalau anaknya dikasih boarding yang prihatin atau biasa, belum, karena memang tujuan mama papa itu boarding itu untuk membuat Mas lebih dekat sama Allah, untuk hafal-hafalannya, tapi juga tidak jadi ketinggalan gitu, tidak happy, pengennya gitu, karena boardingnya di bawah gunung yang indah, ada kolam renangnya, ada main Ya, basketnya, semuanya ada itu mah lengkap. Iya. Sampai sekarang juga masih hidup mah boardingnya. Tapi tetap aja plus minusnya bener kata Mas, karena kan mama kan belum tentu juga benar sama papa gitu. Tapi yang kalau dari Mas sisi Mas ya adalah mungkin minus, tapi di satu sisi plus itu adalah Mas jadinya tuh mau punya space sendiri. Gitu semenjak habis SMP itu, karena Mas ngerasa Mas punya kamar sendiri tuh, Mas mau punya space sendiri di mana Mas nggak mau ada peraturan di sekitar Mas gitu. Kalau Mas yang merasanya seperti itu. Oh iya. Di SMP, makanya Mas sangat seneng ngekos sampai kuliah. Sampai kamu
belum kawin aja udah Iya. mandiri. Itu kayak itu bedanya sih, Iya. apa namanya? Mungkin itu ya bisa jadi plus, bisa jadi minus. Iya. Jadi kenangan paling indah yang mama ingat sama Mas Itu yang 3 itu dulu. 3 itu. Iya. Terus tentunya di puncaknya Mas menikah. Buset. Iya, itu. Tapi sebelum menikah ada satu sisi yang menurut mama itu ketika kita berjalan di lorong rumah sakit mau ngambil obat, malam papa berapa hari papa mau meninggal, Mas bilang ke mama itu jam 2 malam, mama yakin gak sih papa tuh sembuh? Ingat gak Mas? Waktu kita mau ngambil obat di apotik, mama bilang yakin karena merasa papa pasti sembuh. Walaupun mungkin orang bilang mama membohongi diri mama, gak apa-apa. Tapi hari itu Mas bertanya gitu, sebetulnya di hati mama tek gitu. Mungkin anakku udah punya feeling ya, bapaknya mau gak ada, tapi aku harus nguatin anakku, aku gak boleh ini. Itu menurut mama gitu. Padahal mama cuma meyakinkan diri mama bahwa insya Allah gitu ya, Allah berikan kesempatan papa untuk sehat, sembuh, bisa ngeliat Mas Inu. Tapi ternyata sebetulnya udah seminggu sebelum, 10 hari sebelum meninggal lah, kan Mas banyak ngobrol sama papa. Dengan bolak-baliknya Mas mau izin itu, mulai karena Mas mau berhenti, udah mulai berhenti kerja, mau konsen di itu. Nah itu di situ kata mama itu yang malam itulah, jam 2 malam itu, beberapa hari sebelum masih ulang tahun, sebelum papa meninggal. Itu buat mama, karena 3 anak cuma Mas doang yang nanya kayak gitu. Kalau Ilal kan nggak pernah nanya gitu. Ilal dengan rapat-rapat nutup hatinya mungkin ya, tapi dengan caranya dia ininya. Tapi kalau Mas kan terbuka itu, bertanya langsung ke mama gitu, karena mungkin Mas ngeliatin. Gak tahu mama kenapa hari itu Mas bertanya jam 2 malam itu ke mama. Karena kayak dari awal, bahkan sebelum pas saat papa masih sehat, saat Mas ngobrol di depan apotik sama papa yang Mas minta izin, Mas tuh udah feeling gitu. Kayak bukan feeling, bukan berharap papa meninggal, cuman kayaknya ini deh gitu. Jadi Mas harus ngomong secara baik-baik sama papa nih gitu, tentang apa rencana Mas gitu. Iya. Nggak boleh nggak, karena Mas punya feeling, bukan mendoakan tapi kayak ada sesuatu di hati Mas yang Tapi menggerakkan Mas berani kayak. bertanya ya ke mama kayak gitu. Makanya yang saat Mas cerita ke papa, setiap Mas ngobrol berdua sama papa, yang Mas ceritakan ke papa adalah bukan Mas selalu mendoakan papa cepat sembuh, tapi Mas selalu mau membuat papa tuh lebih tenang. Kayak, "Pah tenang, kuliahnya Caca sama Mas." Mas ngomongnya itu, bukan kayak Mas ngapain sih, papa nggak usah pikirin mama, nggak usah pikirin Caca. Iya. Masya Allah. Karena entah kenapa mulut Mas seperti itu ya, cuman saat itu walaupun Mas belum punya uang ya. Masya Allah. Iya betul. Tapi ya Mas udah bukan mendoakan, cuman saat itu ada feeling, nggak tahu kenapa, makanya Mas selalu nanya itu ke mama, ke Caca. Mas bahkan nanya ke Ilal, Mas tanya gitu saat lagi berdua gitu, Mas tanya saat lagi datang ke rumah sakit. Ya seperti itulah. Nah, oke, pertanyaan kedua, ada lagi nggak mah kenangannya? Apalagi? Yang paling puncaknya Mas menikah. Apa yang Mama rasakan saat Mas menikah? Ya. Yang mama rasakan tuh waktu Mas menikah itu, kita betul-betul hanya berempat aja. Anak mama berjuang puntang-panting nyiapin pernikahannya, dan kita kokoh berempat, nggak minta bantu siapa-siapa. Mama nggak minta bantu juga siapa-siapa. Walaupun hati mama, ya Allah gitu, aku sedih, aku nggak bisa ngasih apa-apa ke anakku mau nikah. Itu buat mama sakit, tapi mama, ya Allah, mama bahagia, anak mama hebat. Itu buat mama tuh yang mungkin nggak ada tuh yang bertanya apa yang bisa saya bantu juga nggak ada. Tapi mama
lihat Mas Inu kokoh banget, padahal mungkin Mas dengan kemampuan Mas yang berdua kakak ya berjuangnya, dan tapi mama sakit sebetulnya kayak gitu. Aku nggak bisa ngasih apa-apa ke anakku lagi mau nikah gitu. Biasanya kalau ada, padahal cita-cita mama banyak gitu, ya Allah gitu. Aku pengen bisa ngasih ke Mas Inu yang lagi ini, tapi aku nggak bisa ngasih. Tapi aku nggak akan minta juga sama bantuan. Mama Gitu. udah ngasih mah, mama udah ngasih doa, udah ngasih. Kalau ngasih gitu udah mama pasti ya tuh. udah ngonten bareng, udah segala macam, mama udah ngasih jauh lebih dari, Tapi udah sakit menghidupi gitu. Mas selama kuliah. Udah sangat hebat Tapi mama. sakit buat mama. Mama ngerasa saat itu, ya Allah Pak, kasihan anak kita Pak. Tapi mama bangga, hebat dia Pak. Dia berjuang banget gitu. Dan mama ngeliatin Mas Inu tuh, dia bangga tapi iba gitu. Iba banget mama. Ya Allah, pengennya gitu ya, pengennya tuh saat itu gini, apa yang bisa mama bantu Mas, tapi mama nggak terucap untuk secara materi, itu nggak bisa mama bantu Mas Inu waktu itu. Enggak, Mas juga Tapi udah Mas sangat itu amat. nunjukin ke mama sambil segatin kertasnya gitu ya. Tapi dalam hati mama, ya Allah gitu, aku tidak punya ini andil untuk memberikan kebahagiaan secara materi ke anakku, tapi anakku dia semangatin banget gitu. Padahal Mas Inu mama tahu ya puntang pantingnya, tapi Mas Inu berusaha untuk menyenangkan juga lingkungan keluarga juga dengan kemampuan Mas. Itu tuh buat mama tuh ya Allah gitu, Masya Allah gitu. Mama udah bantu banyak, cukup lah. Sangat Tapi amat banyak. ya itu karena Mas bernikah sama orang yang Mas cintai, itu yang bikin mama bahagia. Dan Tapi- itu mama merasa kayak mama berhasil nih Pak gua gitu. Karena papa selalu ngomongnya, ingat ya sama Omat, jangan pernah jodoh-jodohin anak. Yang kedua, ingat biar anak milih sendiri. Kenapa? Karena ntar dia bangun tidur yang dilihat wajah istrinya ataupun wajah suaminya. Nah itu mama ngerasa, ya Allah aku berhasil nih nganterin anakku memilih perempuan yang dia cintai gitu. Itu yang bikin mama happy gitu. Nah itu. Terus ya paling puncak apalah ya tentunya itu nggak bisa dikatakan dengan Apa lahir mama benar-benar nemenin menantunya lahiran. dahsyat banget. Menurut mama ya, mungkin orang bilang ya mungkin orang merasa lebay kah atau apa, enggak. Tapi buat mama, Alfa kayak dikasih Allah itu, oh ternyata suamiku udah lihat loh, ternyata aku akan dikasih cucu laki-laki. Nah gitu, karena Alfa lahir putih, gendut, lucu, mirip seperti yang apa pernah papa pegang gitu, pernah papa mimpikan. Anak laki-laki yang gendut digendong, ternyata itu anak emas gitu loh, dan putih. Kan kalau putih gitu, ternyata gitu Mas. Allahu Akbar gitu. Nah itu yang kayak serasa mama kayak, ih Pak, Mas sudah punya anak gitu. Itu Masya Allah, tabarakallah, itu menurut mama ya, itu yang terbaik lah untuk part di Mas Inu, hidup Mas Inu kayak gitu. Nanti akan ada Ilal sama Caca nanya gini juga ke mama. Duh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi Mas senang sekali mendengarnya. Mas jadi tahu gitu loh. Jadi kalau Mas bisa mengenang, oh ini tuh part-part yang mama sangat berkesan selama Mas hidup gitu. Masya Allah. Itu kayak Mas jadi tahu sih. Masya Allah. Tapi nggak tahu apakah part yang mama bilang itu terkesan gak buat Mas sih gitu ya. Kalau Mas sih jujur semuanya terkesan sekali mah, karena semuanya ya Mas kan nggak tahu Mas lahir, nggak tahu Mas yang bersihin, yang mama sampai jatuh dari motor pas hamil Mas itu, tapi mama itu selalu sering cerita. Yang part pesantren sangat apa namanya, di satu sisi itu sangat menyakitkan buat Mas lalui, karena awalnya apalagi bullyingnya sangat tinggi gitu kan. Betul. Di pesantren bullyingnya sangat menyakitkan. Cuman di satu sisi Mas sangat bersyukur melewati itu gitu. Karena ya ada mama papa. Mas waktu itu sampai dibeliin kursi kan di sekolah lain gitu kan. Iya. Tapi kan saat Tapi itu mama karena papa nahan itu Mas aja. kan. Iya, karena papa orang yang tidak mau nanti anaknya, karena papa udah mempersiapkan mental. Kalau Mas pun misalnya udah sangat-sangat itu, pasti papa juga nggak akan menahan Mas sebenarnya. Cuman Mas tuh hanya mengeluh aja. Sebenarnya Mas dibilang suruh keluar nggak mau juga gitu. Iya. Cuman ya menyakitkan. Cuman di satu sisi
Mas bersyukur dapat support dari mama papa, dari adik-adik Mas yang selalu datang setiap minggu, dan Mas setelah Mas melewati itu, Mas sangat kuat jadinya. Insya Jadi Allah. kayak ya emang bener kalau kita bertumbuh ya kita harus melewati fase yang kita ya emang nggak akan nyaman gitu. Kalau Dan kita itu mama nyadarin mas pasti berat banget itu. Berat mama tuh kayaknya, tapi mama dimarahin papa kalau mama nunjukin kesedihan mama gitu. Jadi mama harus semangat mah, nanti anak kita mas ini terus aja dicarekan ke papa gitu ya. Karena mama ya nggak kuat sebenarnya. Yang tahu ya adik-adik mas di rumah, dan mereka juga nggak ada cerita mau tuduh mau apa, digendong sama papa masuk mobil subuh jam 5 udah, karena mau jam 6 udah ada depan pintu pesantren. Nah, Mas mau nanya lagi nih. Apa perasaan Mama? Gimana rasanya saat pertama kali Mama menjadi seorang ibu saat Mas lahir? Dan apa saja yang berubah dari hidup Mama sebelum dan sesudah Mas lahir? Perasaan mama karena mama mungkin juga ya, karena mama dikasih Allah kan umur mama menikah 24, terus mama punya mas, mama umurnya 25. Saat itu mama yang ada bahagia aja, yang rasanya sangat bahagia ya, dari mulai kehamilan mas, dari prosesnya, walaupun di umur 7 bulan kehamilan mas mama masuk rumah sakit karena asma. Itu memang mama takut, karena takut mas kurang oksigen. Terus mas lahir, walaupun mama ngelahirin sendiri di rumah sakit, nggak ada suami, tapi mama fight banget karena melihat wajah mas tuh buat mama tuh kayak ya Allah lucu banget, aku udah punya anak. Dan mas adalah anak yang menurut mama itu nggak pernah repotin mama juga, karena makan pinter, senyum terus. Mas itu tuh yang apa ya, bikin bikin mama tuh happy gitu. Dan mama pun bekerja, mama jadi ibu rumah tangga murni itu setelah kelahiran Kak Ilal kan. Mama kerja, cuma memang karena mama papa lagi berjuang gitu, lagi ekonominya juga nggak terlalu baik gitu ya, tapi Mas Inu tuh nggak pernah rewel. Kalau mama kerja mas sama papa ya, karena mas ASI, mas juga botol juga, jadinya kadang mas ada diare, itu bikin mama sedih karena mas harus nyusul mama ke tempat mama meeting. Mama nyusuin rumah sampai mas nggak diare, tidur sama mama, ntar dibawa papa lagi. Tapi buat mama, dari mama baru mau punya mas sampai lahir mas, sampai mas remaja, untuk soal kesedihan sih hal yang biasa yang mama rasakan membesarkan anak itu. Cuma mama selalu minta sama Allah, aku ridho terhadap semua yang ada di dalam Mas Inu. Mama gak mau menyimpan perasaan mama, mama marah sama mas, atau mas marah sama mama, terus ini enggak. Mama mau, mama ridho hati mama kepada hidup mas, begitu juga papa, supaya ridho Allah terus berlimpah dalam hidup Mas Inu. Amin. Iya, itu yang mama selalu bilang ke Caca, ke Ilal juga. Walaupun mereka kadang terlalu manjain Mas Inu, mereka katanya begitu ya, sebagai anak kedua ketiga ya. Tapi mama bilang bukan begitu, karena ketika mama marah yang amat sangat ataupun itu, mama takut nanti Allah gak ridho terhadap hidup anak mama. Jadi mama harus ikhlas, mama harus ridho. Tentunya cara orang tua masing-masing punya gayanya. Kalau mama ke Mas Inu kayak apa, kalau mama kayak ke Kak Ilal kayak apa, ke Caca kayak apa. Tapi yang pasti untuk hidup Mas Inu yang buat mama ya, dari mas kecil sampai mas udah punya anak sekarang, kalau dihitung 1 sampai 10, kamu tuh 10-nya mama. Karena apa? Iya betul, karena Mas Inu tuh anak yang terus mau berjuang, kata mama. Betul mas, anak yang terus mau berjuang. Kamu dari
kecil sampai besar sampai ini terus mau berjuang terus nggak tahu ya mungkin mama yang merasa ya Allah aku nggak ini kok nggak neken anakku kok perasaan tapi mas selalu nunjukin mas mampu melewati mas misalnya sulit-sulitnya mas SMP totonya mas kamar terbersih terus saja itu ya kan bahasa Inggris terbaik ya maksudnya mungkin itu buat mama prestasi yang luar biasa buat mama ya buat mama papa terus bisa hafalannya bisa kalahin yang pinter saat itu kaget kita ya Allahu Akbar gitu terus SMA masih dulu prestasinya juga nggak sedikit banyak tentunya dengan ya, kalau remaja nggak ada nakal itu hal yang nakal yang biasa nah alhamdulillah mas itu Mas Indu tuh sama Kak Ila Mencaca juga alhamdulillah tidak pernah melampaui batas kenakalan itu ya ya itu yang menurut mama sampai mas sampai mas dewasa sampailah hari ini mas itu menunjukkan bahwa hidup itu terus berprogres mau punya karya mas itu nah itu mudah-mudahan terus bisa nular ke Ila bisa nular ke Caca Amin. kayak gitu itu mungkin mas tanpa saya coba mas merasa nggak kalau mama itu suka yang kalau anaknya mencapai sesuatu mungkin bukan hal yang secara materi aja tapi kayak Ila dulu Mobile Legends mama suka banget buat mama tuh kayak ya anak aku masih mau menunjukkan Fighting gitu ya. gitu kalau materi kan relatif ya mas dan kebahagiaan tuh menurut mama bukan hanya sekedar materi apa ya kata mama tuh bukan takarannya nggak cuma uang mah iya perlu kita mah mintanya mah kaya raya biar bisa jadi banyak manfaatnya kalau nggak punya uang nonsense kita memang nggak bisa bantu orang jangan karena kita pernah merasa di posisi yang kita nggak punya uang kita nggak akan berharap orang mau lihat kita juga walaupun kita ngomong dulu kita punya uang banyak kasih orang juga nggak akan datang ke kita nggak akan datang jadi itu yang mama memberi pelajaran ke diri mama ke anak-anak mama ya alhamdulillah mudah-mudahan anak mama dikasih Allah sehat terus karena udah tahu sebaik apapun kita ngasih orang duit kita jangan berharap juga orang itu akan bales kita itu buat mama kayak gitu yang penting udah kalau ngasih bismillahirrahmanirrahim tuh lupain aja Allah yang nanti yang balas kebaikan nah buktinya Allah balas lewat kebaikan papa gitu, lewat anak mama kayak gitu. Nah mas mau nanya nih mbak Iya, pertanyaan ketiga ya ini kan dari tadi tentang mamah ke mas atau tentang mas atau tentang Ilal Caca atau tentang ini sekarang mas mau nanya yang personal banget yaitu mama sendiri apa tuh apa hal terberat saat mama selalu menua saat mama sekarang udah tua dan apa terberat dari mama sendiri mama kan apa hal terberat menjadi tua hal terberat dari tua mempersiapkan diri untuk sendiri itu apa yang mama rasakan buat mama ya mama harus mempersiapkan mental mama terus harus mama mungkin yang ngeset pikiran mama bahwa mama gak boleh bergantung sama anak satu bergantung itu dalam tanda kutip mama memposisikan diri mama bahwa mama gak akan tinggal sama anak-anak mama tidak akan mau jadi membantukan anak mama terus Mas Indu tentunya dengan keluarganya Kaila nanti juga akan menuju ke rumah tangganya tapi pasti mama akan sama kayak Kaila juga jangan khawatir apa yang mama lakukan ke Mas Indu ke istri Mas Indu nanti ke Kaila pun akan sampai kalau mama dikasih Allah amin ke Caca pun sama walaupun Mas Kua bilang nanti anak perempuan mama nggak pernah menapik atau menolak atau mendahului takdir bahwa nanti mama sama anak satu, kedua, ketiga kita nggak tahu mama mintanya sehat tapi secara prinsip hati mama selalu bilang ya Allah mampukan aku di usia tuaku aku bahagia karena Allah aku bahagia mengantar anak-anakku
menuju kebahagiaannya berumah tangga sampai punya anak. Ya itu yang mama harus persiapkan adalah mama harus Siap sendiri. mampu sendiri gitu. Itu yang menurut mama everyday kalau mama di rumah pulang itu manusiawi lah, hal yang biasa kalau mama. Sekali lagi kan anak tetap anak tetap anak, cucu penghibur hati. Tapi kalau suami itu kan kayak gimana ya, kayak nanti masih ngerasain di posisi mama, yaitu posisi yang pasangan hidup itu kayak temen ngobrol. Ada fase yang udah dilewati, fase lelah cari duitnya, kan udah ada fase yang kita menikmati yang kayak mama udah di fase itu, padahal mama masih muda ya, maksudnya dalam arti kata belum yang masuk tua-tua banget, karena kan mimpi mama sama papa kan menua bersama. Tapi ternyata kan Allah ngasih umur papa lebih dulu, jadi sehingga mama gak bisa ngobrol banyak. Dalam arti kata gak bisa ngobrol itu nggak, sebenarnya nggak tahu juga apa yang mau diobrolin juga nggak tahu ya. Kalau nanti kalau papa masih ada pun kita juga kayak gimana ya, beda aja kalau punya pasangan hidup itu. Walaupun kita ada selisih hati, selisih kata, tapi tetap beda mas. Kalau sama anak menyandarkan hatinya beda kalau sama suami. Itu sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata menurut mama gitu. Nanti mas akan ngerasain semakin tua nanti mas, pasangan hidup mas itu sahabat terbaik mas itu lah, itu istri. Atau istri ya sahabat terbaiknya ya suami. Walaupun kalau sekarang ada beberapa teman yang merasa kita kayak saudaranya atau, tapi kan beda itu ya. Itu menurut yang mama rasakan lah ya. Itu jadi yang paling berat itu adalah mempersiapkan mental bahwa kita, apalagi tipikal mama bukan tipikal yang suka main gitu, dalam arti kata terlalu lelah. Kayaknya mama tuh udah fase yang agak capek gitu kalau terlalu lama kemana gitu untuk bermain tuh. Mama udah, kalau teman mama suka nyadarin mama sih, kalau mama jadi kayak tambah sedikit memang pertemanan mama gitu. Paling mama ada beberapa poin aja, karena tubuh mama kayak udah kayak lelah juga, kayak udah kayak ini, kayak udah lelah gitu kalau udah terlalu terlalu main dalam arti kata itu udah. Jadi mending main sama cucu ya. Kalau cucu kan kayak ajaib ya, mungkin gitu. Makanya mama bilang ke Ilal, kadang-kadang Ilal suka apa sih, mama tuh kayak nunggu gitu, kayak apa ya anak Ilal gitu. Kayak gitu ya, kayak apa ya anak Caca gitu. Bukan mama memaksa anak mama cepat menikah, tidak, cuma buat mama tuh kayak ayolah gitu, mumpung dikasih Allah mama ada umur gitu, bisa ngeliatin. Iya. Amin. Ngeliatin kalian nyampe di gerbang pernikahan kayak masih itu gitu. Amin. Ya mungkin takut juga mama nih ngomongnya maksa wae gitu. Pertanyaan keempat adalah, hal apa yang paling berkesan yang pernah mas berikan ke mama? Hal ya, terserah apapun, mau alat barang atau apapun. Hal apa yang paling berkesan yang pernah mas berikan ke mama? Yang paling berkesan sebenarnya banyak, kalau di berkesannya banyak. Kalau masih tuh banyak. Ketika mas meluk mama masih kecil, selalu megang mama, meluk gitu. Itu nggak bisa mama, itu buat mama kayak hangat gitu. Mas tuh suka meluk mama, suka meluk kayak apa, suka meluk. Itu yang mama nggak bisa, karena sih dia suka meluk aja, meluk. Itu yang pertama banget ya mama. Coba kamu lihat foto-foto kamu sama mama kecil, kamu selalu meluk. Ya mas selalu inget mas meluk mama di motor, berangkat SD. Iya, meluk di motor, di berangkat TK naik sepeda. iya. Terus meluk ini, kamu teh meluk kalau lagi foto aja, ngelendotnya teh meluk gitu, kayak nggak bisa belum ngomong gitu, kayak
mah tenang aja gitu. Kalau kayak mama tuh kayak peluk mas tuh kayak ada kayak ngomong kayak rasa aja peluk aja, padahal kita lagi dalam keadaan misalnya ya, tapi misalnya sulit gitu ya, pelukan mas tuh yang luar biasa buat mama, bikin mama Allahu Akbar gitu, kayak hangat gitu pelukannya mas tuh. Itu yang mama rasain banget, pelukan mas ke mama. Pelukan mas tuh kayak menenangkan mama banget. Jawaban yang sangat-sangat tidak mas duga. Jawaban yang sangat tidak. Makanya mas sangat bersyukur sih mas membuat podcast ini, karena mas jadi inget, mas jadi tahu gitu. Karena kan mas nggak pernah nanya ini kan. Masya Allah. Apa yang kamu harapkan jawabannya? Ya itu bener, masa itu yang tidak terduga itu. Jadi mas jadi tahu. Ternyata pelukan mas sangat berkesan gitu. Yang selama ini hal sederhana yang mas berpikir gitu. Peluk aja, enak banget kalau dipeluk mas itu pasti pokoknya. Mas emang suka meluk mama. Di beca aja meluk gitu. Kata mama, ya memang kalau orang bilang kalau udah besar mas tambah sulit untuk dipegang. Kalau buat mama bilang enggak. Mas tuh meluknya enak banget, lembut banget, hangat banget ke mama. Itu yang mama rasain gitu. Itu yang mama rasain. Dan mungkin kalau papa masih ada kamu tanya, mungkin jawabannya gak jauh dari mama. Karena papa selalu bilang enak kalau dipeluk mas Inu ya ma, dipeluknya enak. Mungkin itu yang dirasakan papa sama mama, kayak gitu sama. Percayalah. Karena kalau udah ini enak dipeluk si Enhut gitu, hangat gitu, kayak pelukan mas tuh kayak bikin menenangkan hati mama papa gitu. Terutama mama yang merasa kayaknya nyaman banget dipeluk mas gitu. Itu juga mas ngerasain juga sih saat mas meluk mama waktu kecil, jadi mas juga tenang gitu meluk papa, dan saat Alfa meluk mas juga gitu. Ya itu mama lihat di Alfa juga kayak gitu. Kalau dia meluk ibunya, mama juga ngeliatin mas meluk Alfa gitu. Mama juga merasakan ya Allah gitu. Kenapa mas selalu mama suka nangis gitu? Kayak flashbacknya tuh kayak kembali lagi kalau mama ngeliatin Alfa, lihat Mas Inu, lihat kakak gitu. Tapi banyak bersyukur gitu. Lihat foto aja mama, ya Allah terima kasih banyak. Buat mama kayak gitu. Itu yang mama rasain kalau mama lihat Mas Inu sama Alfa sama kakak. Flashbacknya itu ya. Terima kasih sama Allah mama, dikasih Allah kesempatan ngeliatin kayak gitu buat mama. Kelima, Apa tuh? apa harapan terbesar mama ke mas? Harapan terbesar mama sama mas, mas jaga rumah tangga mas sampai akhir hayat. Itu satu. Yang kedua, sekolahin Alfa yang setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Jadi apa yang mas pernah dapetin dari mama papa, mas bisa berikan lebih dari itu ke anak mas. Ya, sayangan istri mas dengan segala kekurangannya. Kalau kelebihannya gak usah mas tanya, pasti. Begitu juga sebaliknya. Terus sayang terus adik-adik mas, karena Mas Inu itu menurut mama udah jadi abang banget dari kecil, yang tanpa disadari sama mas sudah kebentuk untuk selalu jadi melindungi adik-adik mas. Melindungi bukan berarti mas harus memberi uang, tapi melindunginya dengan jiwa raga sayang sama adik-adik mas. Kalau uang biarlah mereka bertarung mencari rezekinya, karena mas sudah mensupport adik-adik mas, udah janji dengan papa udah selesai saja sekolahnya. Kaila juga dengan segala kemampuannya dia ikut mewujudkan apa yang bisa membuat mama bahagia. Mas mendorong adik mas, tapi yang paling utama sayang terus sampai mama gak ada. Nanti kalau mama gak ada terus saling sayang terus, saling erat pegang-pegangannya. Itu aja sih mama mintanya. Kalau sukses dunia akhirat selalu mama panjatkan untuk hidup mas Inu, karena mama mau lihat mas terus sampai tua nanti, gak pernah berhenti berkarya.
buat anak Mas. Biar Afa selalu bilang itu bapak aku, Amin. itu papaku loh gitu ya. Dia bangga dengan bapaknya, sekarang aja dia bangga banget dengan papanya. Hebat Mas, itu papaku gitu. Itu kenapa? Karena Mas sudah berjuang untuk menjadi role model terbaik buat Alfa, bikin hati istrinya tenang. Biasa Mas, dalam rumah tangga itu tidak pernah akan ada ria, tidak ada yang rata, pasti ada ria-ria. Iya, di ria-ria itu Mas, justru itulah yang nanti akan Sindu nanti akan naik derajatnya. Biasa itu. Kalau mama misalnya, mama mintanya aneh banyak banget ya gitu, tapi yang pertama kali ya mama mau Mas cinta sayang sama istri Mas karena Allah sampai akhir hayat itu. Mas mau nanya nih, pertanyaan ke-6 sekalian soalnya nyambung. Ya. Apakah ada sesuatu di keluarga kita, cerita tentang keluarga kita yang bahkan mama nggak pernah ceritain ke orang atau ke Mas, ke siapapun? Untold story. Ada lah pasti, setiap orang punya sisi apa ya, sisi gelap atau punya rahasia yang apa ya, yang disimpan. Tapi sekali lagi, kalau buat mama berdamai dalam apa ya, berdamai dengan diri mama sendiri, memaafkan, dan mama nggak mau lagi gitu sebenarnya mengingat, walaupun pasti teringat kayak gitu. Tapi proses itu buat mama jadi apa ya itulah, mama nganggapnya ujian itu atau cerita itu untuk ngangkat derajat aja, bahwa tidak mungkin orang itu nggak punya rahasia. Setiap orang pasti punya rahasia hidup yang dia simpan sendiri, mungkin sampai mati juga ya. Kenapa? Karena kadang nggak perlu kita itu membuat luka lama itu kebuka atau apa. Yang pasti kan kita harus ikhlas di dalam ujian itu, ujiannya gitu. Menurut mama ya kayak gitu. Mama suatu hari ingin selalu diingat sama Mas sebagai apa? Mama ingin diingat sama Mas tuh kayak gimana? Mama pengen ingat sama Mas Indu, bahwa mama sayang banget sama Mas Indu, sayang banget. Mama cuma pengen tahu Mas Indu, bahwa mama sangat sayang banget sama Mas. Kalau Mas nanti nggak lihat mama, Mas harus ingat, dalam hidup Mas adalah yang paling mama sayang. Untuk pertama kali mama jadi ibu, anak yang paling mama sayang pertama kali ya Mas Indu. Dan sampai hari ini kalau mama dipanggil Allah, mama pengen cuma diingat ya Allah betapa mama menyayangi Mas, kayak gitu ya. Dan mama maunya Mas maafin segala kekurangan mama jadi ibu itu. Mas juga minta maaf jadi anak. Udah. Selesai, cukup itu. Ini Mas minta maaf karena mama sukanya Mas peluk, jadi Mas peluk di episode pertama ini. Iya, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Peluk mama. Ya Allah, itu mau ya. Terima kasih Anda ya. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik. Ya, hati mama ya, selalu belum jadi ibu terbaik buat mama sayang. Allah kata mama. Mama sayang, selalu bahagia dalam hidupnya, nasibku dalam hidupnya Allah. Semoga selalu sehat, panjang umur, berkah mama ridho dalam hidup Mas, ridho ilahi ta'ala karena Allah. Papa dulu bersama ridho enaknya tuh dipeluk sama Mas. Sayangnya itu bayangin aja kalau waktu kecil aja kamu
kalau peluk mama tuh ya Allah nikmat banget gitu. Kayak gitu, masya Allah. Kenapa kamu bikin podcast yang bikin sedih? Itu capek apapun mas kalau lihat Alfa, hilang aja capeknya hilang ya. Iya. Nah itulah, ya kan? Gitulah mama kalau kerja. Secapek apapun mama. Ini pas lihat mas sambil pegang kuku Kiki. Padahal kita baru pindah ke Bekasi. Gitu kuku Kiki sampai gitu baik tapi mama dengan gym dia masuk mama gitu baik nah peluk itu buat mama itu pelukannya tuh nggak pernah lupa pelukannya tuh hangat gitu nah itulah Alfa juga kalau peluk ya Peluk nenek ya. iya peluknya tuh kayak gitu coba deh nah itulah yang kok bisa diadap sama cucu gitu peluknya gitu. Tapi Mas sangat bersyukur sekali Mas, Masya Allah ya. Mas sangat mau anak pertama Mas tuh laki-laki dan Allah tuh kasih gitu. Iya, alhamdulillah ya Mas ya. Mas masih sehat anaknya. Iya. Dikasih Sempurna Masya lembut Allah. hati, dikasih sempurna. Coba lembut hati. Apa tuh lembut hati? Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Atau nggak habis-habis ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Menarik. Waalaikumsalam.